Kalau Kristen baru, Kristen masih kanak-kanak, membawa masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmaninya, Tuhan welcome, sini. Sering gampang terjadi mujizat. Wah, pertolongan Tuhan begitu mudah dialami. Tapi setelah menjadi Kristen dewasa, sakit gak gampang sembuh, punya masalah gak gampang dikasih jalan. Makanya Kristen-Kristen baru yang kesaksiannya, Tuhan memang luar biasa saudara. Ekonomi bisa dipulihkan saudara. Saya sakit itu sembuh saudara. Kita dengernya cuma berkata, belum. Lu masih balita tahu. Yang saya saksikan ya, dari tahun 1980, itu pengkhotbah kesembuhan ilahi dari luar negeri. Wah luar biasa terjadi di Senayan itu. Setelah itu makin hari makin tidak ada. Waktu di Kemayoran saya datang juga, saya lihat orang-orang masih pulang dengan tidak sembuh. Kan ada firman yang mengatakan serahkan tubuhnya kepada iblis, jiwanya selamat. Kamu lebih baik sakit tapi bertobat daripada kamu sehat, kamu tidak masuk surga. Lebih baik kamu ke surga dengan tangan satu daripada dengan tangan dua kamu ke neraka. Jadi ketika masih kanak-kanak, Tuhan diajak bisnis, artinya diajak urusan gitu, dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Oke, Tuhan toleransi. Tapi setelah dewasa, Tuhan tidak mau. Tuhan mulai menghajar dia. Tapi Anda tidak perlu dihajar mestinya. Itu mengganggu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mestinya saudara punya hidup ini pekerjaan Tuhan. Hidupmu, kesehatanmu, kecerdasanmu, tokomu, usahamu, bisnismu, semua itu pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sakit-sakitan, miskin, bangkrut, susah, useless. Tuhan mau Anda sehat secara materi dilimpahi berkat, Anda cerdas, karaktermu serupa dengan Yesus, saudara mengawal pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit saudara kalau dapat duit banyak itu rusak. Uang itu seperti punya roh. Anda pegang uang sekarang 2 miliar, ya masih kuat ya. Tapi ada orang yang gak sanggup pegang uang 2 miliar. Lalu gayanya beda gitu. Yang tadi ketemu mertua hormat sekarang. Jadi gak hormat gitu. Karena mertuanya lebih miskin sekarang. Itu begitu roh itu, ada rohnya itu. Harta itu. Waktu dia naik mobil yang tahun 90, jadi sudah 25 tahun itu mobil. Tahun 90 sekian. Masih rendah hati begitu naik mobil yang harga 2,5 miliar. Jalannya ada beda. Waktu menuju mobil gayanya udah lain. Buka pintunya pelan-pelan. Supaya orang lihat ini mobil dia. Slow motion. Masuknya pelan-pelan lagi. Supaya orang lihat nih mobil gua. Sengaja lama-lama di samping mobil sambil lihat jam yang harganya berapa miliar gitu. Yang tebel segini. Buat nimpo pleki mati. Tebel gini. Sombong saudara. Yang begini ini loh. Masuk surga tidak akan. Jadi kalau Tuhan memiskinkan saudara itu bersyukur. Gak ada yang amin kalau miskin. Tapi Tuhan tuh gak mau memiskinkanmu mestinya. Gak usah. Kesombongan itu berangkat dari sikap. Dimana seseorang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Kesombongan. Bisa tuh. Nah orang yang sekarang ini lagi semua nyaman, duit ada, tubuh sehat. Anda tidak merasa bergantung. Saya Pak. Mestinya walaupun tubuh sehat, uang banyak, relasi kuat, tetap pegang tanganku. Mesti gitu. Jangan Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat Tuhan. Semua ada. Tubuh sehat, uang banyak, relasi pejabat. Gak butuh apa-apa sebenarnya. Tapi
ku perlu Kau Tuhan. Tuhan sayang, katakan ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Pegang tanganku, ya Tuhan, pegang tanganku. Ya Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Jangan nunggu jatuh, bangkrut, miskin, dikejar debt kolektor baru pegang tanganku. Paham gak? Jangan sombong. Kalau orangnya saudara membutuhkan Tuhan hanya pada waktu memerlukan persoalan-persoalan kebutuhan jasmani, hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, dia tidak terikat Tuhan. Alkitab berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Persahabatan kita bukan dengan dunia, bukan mamon, dengan Tuhan, menggunakan mamon. Uang, harta, kemampuan, talenta, kita pakai untuk bersahabat dengan Allah. Kadang-kadang orang yang berurusan dengan Tuhan itu karena dompet. Coba, kamu sini nak, kamu berdiri sini. Misalnya nih Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Dompetnya mana Tuhan? Ini kan gak benar. Jadi kita jangan butuh Tuhan karena dompetnya. Oh Tuhan, aku memerlukan Engkau. Peluk juga dong. Dompetmu mana ini? Mana dompetnya? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan? Tuh, mana? Ya udah, oke. Ulangi lagi. Oh Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tebel banget sih. Tebel banget, ngambilnya susah. Udah tepuk tangan lagi. Peluk Tuhan, lihat dompetnya. Nggak sopan loh saudaraku. Coba yuk keluarin dompetnya. Sini lagi. Keluarin dulu. Keluarin dulu dompetnya dong. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Yuk kasih dompetnya. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Bukan ini. Nah itu baru benar. Tepuk tangan. Aduh. Dikasih. Oh bukan ini Tuhan Kau lah. Betul gak saudara? Ada ibu bilang, apa? Saya Pak. Nah ibu-ibu gak boleh. Yang jadi peragaan harus laki-laki masa ibu-ibu. Masih muda lagi dia, waduh. Jangan dong, aduh. Itu langsung diprotes aktivis. Protes. Kita mengandalkan Tuhan karena terkait dengan kekekalan saudara. Itu luar biasa loh. Pengertian ini luar biasa. Sehingga kita mencari Tuhan itu stabil. Dan di dalam pencarian tersebut kita menghayati adanya kehausan jiwa kita yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Sebab ketika seseorang pikirannya hanya kepada perkara-perkara materi, dia tidak pernah menemukan kehausan jiwa yang sejati. Sesat, hausnya sesat. Seperti orang diabetes yang hanya meminum manis, jelas itu membunuh. Hausnya salah. Hausnya mesti Tuhan. You yourself Lord.